Tak ada yang lebih mengerikan selain berada di dalam hutan saat semua jalan terlihat sama dan suara-suara yang tak kau kenal mulai memanggil namamu. Karena hutan bukan sekedar tempat berburu atau mencari ikan. Ia adalah labirin hidup dan mati yang menyimpan rahasia tentang arwah yang tak pernah kembali. Ada legenda dari Jambi tentang seseorang yang dulunya hanya manusia biasa, tersesat di kelamnya rimba, tak pernah pulang dan akhirnya menjadi penunggu. Ia hidup dari ikan dan bertahun-tahun kemudian ia berubah. Sosok yang tak hanya muncul untuk menakut-nakuti, tapi menjerat, menyesatkan, dan membuatmu hilang jalan pulang. Inilah kisah yang membuat siapapun takut melangkah terlalu dalam ke hutan dalam hutan. Karena sekali suara itu memanggil namamu, itulah awal dari hilangnya segala arah. Hantu Pirau. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Cuma di sini bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Dia ada di sana. Tak ada yang lebih membingungkan selain berdiri di antara rimba yang semua jalannya terlihat sama. Sebab hutan bukan sekedar pohon dan semak belukar. Di dalamnya ada suara, ada bisikan yang mampu membawa kakimu ke tempat yang tak pernah kau kenal. Ada legenda dari Jambi tentang seseorang yang dulunya terseret kesendirian dan tak pernah kembali. Arwahnya tersangkut dan kini ia suka menyarankan jalan yang salah. Ia disebut hantu Pirau, makhluk yang menyaru sebagai manusia yang memakan ikan dan menyesatkan siapa saja yang berani menyusup ke hutan pada saat yang salah. Hutan di Jambi selalu punya cerita. Pepohonan yang menjulang tinggi, akar-akar yang menjalar ke tanah seperti ular raksasa, dan kabut tipis yang turun setiap sore membuatnya terlihat seperti dunia lain. Hutan di sini bukan sekedar tempat berburu atau mencari ikan. Bagi masyarakat setempat, hutan adalah rumah dari sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu kisah yang paling ditakuti adalah tentang hantu Pirau. Menurut cerita orang tua, Pirau dulunya manusia, seorang pemburu yang tersesat di dalam hutan. Ia masuk seorang diri, terlalu jauh ke pedalaman, lalu tidak pernah kembali. Hari berganti minggu, jasadnya tidak pernah ditemukan. Keluarganya tidak tahu bagaimana ia mati. Ada yang bilang ia mati kelaparan. Ada pula yang percaya tubuhnya dimakan binatang liar. Tapi arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Roh yang tidak tenang itu menjadi penunggu. Ia marah, dendam, dan berubah menjadi sosok menyeramkan yang kini dikenal orang sebagai hantu Pirau. Beda dengan hantu-hantu lain, Pirau bukan sekedar menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Ia menyesatkan. Ia membuat jalan di hutan seakan berputar. Penanda yang sudah dipasang mendadak hilang. Suara-suara aneh muncul, memanggil, menjerat orang-orang masuk. Dan begitu kau mengikuti suara itu, jalan pulang akan hilang. Aku Andi, ini ceritaku. Kisah nyata ini dialami oleh Andi, seorang pemuda dari salah satu desa di pinggir hutan Jambi. Andi adalah pemuda pemberani. Bersama 3 orang temannya,
Ia sering masuk ke hutan untuk mencari ikan di sungai-sungai kecil dan berburu hewan buruan siang itu. Mereka berangkat sejak pagi, berjalan cukup jauh ke dalam hutan. Awalnya semuanya terasa biasa. Burung berkicau, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, udara sejuk menemani langkah mereka. Menjelang sore, mereka memutuskan menyusuri sungai kecil untuk menangkap ikan. Airnya bening, ikannya berkilauan di bawah permukaan. Mereka tertawa, bercanda, tidak ada firasat buruk sama sekali. Tapi saat matahari mulai tenggelam, suasana berubah. Angin berhenti, suara serangga hilang. Tak ada burung, tak ada jangkrik, hutan tiba-tiba terasa mati. Andi mulai merasa ada yang aneh. Bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya dingin, meski udara sebenarnya pengap. Saat itulah ia melihat sesuatu di seberang sungai. Seorang pria, kurus, rambutnya panjang kusut, bajunya compang-camping, kulitnya pucat kehijauan. Lelaki itu jongkok di tepi air, tangannya menciduk ikan dengan cara yang mustahil. Begitu dapat, ikan itu tidak dia masukkan ke dalam wadah, melainkan digigit hidup-hidup. Darah menetes ke sungai, menodai permukaan air. Andi terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak memanggil temannya, tapi tenggorokannya terkunci. Sosok itu tiba-tiba menoleh. Matanya putih semua, mulutnya robek, dan bibirnya keluar senyum yang tidak wajar. Lalu terdengar suara parau, serak, seperti bisikan yang masuk langsung ke kepalanya. Sini, ikut jalan sini. Andi merasakan kakinya gemetar tanpa sadar ia melangkah maju. Teman-temannya yang berada di belakangnya tidak menyadari. Mereka sibuk dengan hasil tangkapan. Andi berjalan mengikuti suara itu. Tapi semakin ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Jalan yang tadinya lurus mendadak bercabang. Ranting yang tadi ia patahkan sebagai penanda hilang. Pohon-pohon tampak mirip, semua menutupinya. Ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Suara itu terus terdengar. Sini, dekat sini. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara langkah kaki, seperti ada yang mengikutinya. Andi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang semakin tebal menutupi pandangan. Andi mulai panik. Nafasnya memburu. Ia berlari mencoba keluar. Tapi semakin berlari, semakin dalam ia masuk ke hutan. Dan di antara kabut, ia melihat sosok tadi lebih dekat. Kamu sudah tersesat. Rambut panjangnya menempel basah. Wajahnya penuh luka. Kulitnya terkelupas. Tangannya memegang ikan setengah dimakan. Darahnya masih menetes. Bau busuk menyengat, seperti daging busuk yang sudah lama membusuk. Sosok itu tersenyum lebar, lalu berkata lagi, kali ini lebih jelas. Kau tersesat, aku juga tersesat. Kita sama-sama di sini. Matanya melotot. Suaranya membuat telinga Andi berdesing. Andi berteriak sekuat tenaga, berlari membabi buta. Tapi hutan seakan menutup jalannya. Dahan menampar wajahnya. Semak berduri mencakar kulitnya, hingga kakinya berdarah. Di belakangnya, tawa lirih menggema. Semakin lama, semakin dekat. Seakan sosok itu berlari di belakangnya. Jangan lari, kau tidak bisa pulang. Andi hampir menyerah, sampai tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan dari kampung. Samar, tapi cukup jelas. Ia berlari mengikuti suara itu, meski kakinya hampir patah. Entah bagaimana, ia berhasil keluar dari hutan dengan tubuh penuh luka dan wajah pucat seperti orang sekarat. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi masuk ke hutan saat malam. Ia bahkan tidak mau mendekat ke tepi sungai sendirian. Orang-orang kampung percaya apa yang dilihat Andi bukan halusinasi. Itu adalah hantu pirau
arwah orang yang dulu pernah mati tersesat di hutan, yang kini gentayangan menjerat orang lain agar bernasib sama. Ia memakan ikan untuk bertahan, tapi yang sesungguhnya ia cari adalah manusia yang tersesat. Semakin takut seseorang, semakin mudah ia dikendalikan. Dan begitu ia berhasil disesatkan, korbannya tidak bisa ditemukan lagi. Itulah sebab orang tua di Jambi selalu berpesan, jangan masuk ke hutan sendirian, jangan terlalu sore, dan jangan sekali-kali menjawab suara yang memanggil namamu di antara pepohonan. Karena bisa jadi itu bukan temanmu, itu pirau yang sedang menunggu. Dan kalau sudah ikut dengannya, tidak akan ada jalan pulang. Dan ingat, hutan memang tempat berburu dan mencari ikan. Tapi di saat senyap dan kabut turun, ia bisa berubah jadi labirin kematian. Karena di balik rimbun daun dan sunyi yang memekakan telinga, ada suara yang mampu menjeratmu. Dan begitu kau mengikutinya, jalan pulang tak akan pernah ada. Malam ini, saat angin membawa bisikan asing dari hutan, ingatlah satu hal, yang memanggil namamu mungkin bukan temanmu. Itu adalah pirau yang menunggu kau tersasar, agar kau menjadi bagian dari kehilangannya. Pertanyaannya, masihkah kau berani melangkah ke dalam hutan saat senyap menggantikan suara ketenangan alam? Hutan memang memberi kehidupan, tapi di balik sunyinya ada arwah yang tak pernah berhenti mencari teman tersasar. Ingatlah satu hal, suara yang memanggil namamu mungkin bukan temanmu. Itu adalah pirau yang menunggu saat kau lelah untuk menjeratmu. Pertanyaannya, masihkah kau berani melangkah ke dalam hutan yang senyap hanya untuk memastikan ada jalan pulang untukmu?